gerasi itu memang bisa diberikan kepada orang yang mengaku bersalah. Nah, ini dia nih, ada saran daripada Bang Hotman Paris. Kalau netizen ingin Jessica dibebaskan, satu-satunya mengajukan gerasi kepada Presiden. Tetapi isinya bahwa Jessica lah yang bersalah, artinya Jessica lah yang meracuni Mirna, begitu kan? Nah, bagaimana dengan tanggapan netizen? Tetapi tanggapan saya secara pribadi, satu, karena Jessica telah bertahan dengan prinsipnya bahwa dia tidak melakukan selama 7 tahun ini, tidak terjadi apa-apa dan masih tetap teguh pendiriannya. Jangan tergoyahkan. Lebih baik menjalani 20 tahun daripada mengaku bersalah yang bukan kesalahannya. Dua, jika mau untuk menjatuhkan keangkuhan daripada si Solikin, lakukan saja. Biar Jessica bisa bebas. Terus si Solikin itu bisa mencak-mencak naik banding. Nah itu. Jadi bagaimana dengan tanggapan netizen? Yang mana tinggal pilih kita semuanya untuk keadilan buat Jessica. Oke, saya mau tanya satu. Boleh? Pada saat proses pembuatan kopi itu yang Kopinya iya. Oke, kopinya dari awal yang mempersiapkan adalah Rangga. Berarti ada seseorang yang lain yang mempersiapkan lain-lainnya. Kalian harus pahami kata-kata tersebut karena kata-kata terkadang mengartikulasikan sesuatu dan ada maknanya. Tidak mungkin sia-sia. Dan terkadang kata-kata itu adalah cerminan alam bawah sadar karena itu berimpact pada psikologi seseorang, kawan. Jadi pahami segala sesuatunya. Kalian ambil benang merahnya seperti apa. Otomatis segala sesuatunya sudah disetting dan itu terlihat dari kata-kata yang keluar dari mulutnya, kawan. Oke kawan, thank you. Gue salah satu orangnya yang sekarang masih mikir dan bingung ya, karena satu persoalan kalau udah berhubungan dengan nilai saintifik ya, pengetahuan dan sifat yang mutlak itu tuh gak bisa digubah sebenarnya. Tapi kok ini tuh kayak dipertanyakan gitu loh, ini karena cyanida, ini karena cyanida, ini karena cyanida. Udah diteliti, udah dicari, udah observasi, udah dieksperimen kan sama dokter-dokter yang ahli, yang terjaya. Dia tuh udah berkecimpung di dunia cyanida 30 tahun, expert yang main. Dia udah bilang bahwa nggak ada kandungan itu di Mirna itu ada cyanida. Bahkan dia si Mirna masih hidup aja, pas si Mirna muntahnya ditampung, terus dikasih ke labnya keluar hasilnya negatif. Tapi ya itu, gimana cara orang itu menjadi opini agar si Jessica inilah si paling tertuju. Itu nggak masuk akal. Kayak udah ada nih ilmu penelitian yang absahnya nih si A nggak dipakai, bagaimana mencari asumsi-asumsinya jadikan fakta. Masuk akal ya sih itu. Cuma nih kalau dikasih mata hukum itu tuh ada urutannya, karena bokap juga lawyers ya, juga pengacara juga, dia bilang bahwasannya ya dari berdasarkan KUHP itu tuh ada runtutan bagaimana si Jessica itu bisa tertulis sebagai pelaku karena dia tuh udah kayak memantau dan melihat keadaan sebelum kejadian itu terjadi. Itu kayak yang gak ngerti deh, ini kompleks jujur. Kalau gue ya sebagai bidang penelitian, ini tuh kasus yang udah dipermainkan dan menyeret banyak nama. Jadi ibaratnya tuh kalau mau diungkap lagi ke atas nih sulit, tapi kita netizen nih ya, yuk semangat, yuk bisa, yuk kalian mau gak sih perjuangan keadilan ini bisa diterapkan? Mumpung ada TikTok lagi besar-besarnya sekarang, kasusnya si Pak S dan si Eliezer juga bisa diselesaikan. Kenapa ini enggak? Yuk kita sama-sama DM Presiden, komen di lapor sebanyak-banyak mungkin bahwasannya keadilan di kita lagi dipertanyakan sebenarnya. Ketika itu ditransfer dari DVR-nya itu ke flash disk, apakah ada berita acaranya nggak ya? Tidak ada majelis. Waktu dibawa ke saudara, apakah penyidik itu juga menyerahkan DVR dan hard disknya kepada saudara? Tidak. Tidak. Kan ini yang disita. Jelas kan? Iya kan ini yang disita, bukan di situ, beda dong. Loh iya kan kita tanya, apakah ini yang diputar?
Bukan, iya gitu dong. Bukan kan? Bukan. Soal isi nanti kita bicara. Soal teknologi kita bicara. Jadi faktanya yang diputar di sini adalah barang bukti yang berbeda dengan barang bukti yang disita polisi. Apakah saudara dapat izin dari YouTube? Hai good people, izin Stitch ya. Ini jujur good people kalau menyaksikan video ini 7 tahun yang lalu, ya mungkin good people bisa ngelihat ya di video ini muncul lagi di FYP. Kalau melihat cara probingnya jaksa ini kepada Bang Sianipar ini itu menjengkelkan. To be honest, kenapa? Karena cara nanyanya itu cenderung menyudutkan gitu. Apalagi bertanya soal terkait dengan distorsi atau kualitas dari video. Distorsi itu kayak ada proses editing yang pada akhirnya mengubah dari konten yang sebenarnya gitu. Nah di sini Bang Sianipar itu sebagai saksi bahwa dia mempunyai penelitian atau dia membandingkan di sosial media gitu ya, di TV dan juga di YouTube ya, bahwa video tersebut itu artinya kelihatan adanya distorsi atau editing yang pada akhirnya mengakibatkan kurang natural dan bisa jadi itu tidak benar gitu. Dan di sini jaksanya kayak kesannya menyudutkan dan mengambil kesimpulan lain gitu. At the end di sini ya tadi pada akhirnya nggak tahu ya, cara bertanya probingnya jadi kayak kurang berkualitas dan berbelit-belit gitu. Dan sampai ditanya untuk jadi referensi YouTube itu tanya udah ada izinnya nggak lah, kan di YouTube ada kan untuk sebagai preference atau referensi gitu. Jadi it's okay sih, nggak masalah gitu kalau itu jadi referensi kita untuk menguatkan bahwa video ini itu sudah ada distorsi gitu. Ya, penjelasan dari Steve Hotman Paris, salah satunya Jessica gak cepat bebas, dia harus mengajukan gerasi, yaitu peminta maafan dan mengakui kesalahannya. Nah, bagi teman-teman dan netizen semuanya, biarkan hukum ini berjalan, kita perlahan pasti ya. Semoga bisa terungkap siapa pelaku dan siapa dalang dari kasus Jessica Kumala Wongso ini. Semoga cepat PK2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.